8. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa Al-Kahfi artinya gua ya. gua, ya. Oh iya iya. Oke, ayat yang ke-9 maksud saya Bang ya. Nih, saya tampilkan lagi. Ini ada yang saya bilang tadi tungkriung itu tadi. Ada kosakata di dalam Al-Quran yang orang Islam itu nggak tahu itu apa. Iya. Hanya Baik. orang-orang tertentu kali Bang, bukan semuanya. Nggak tahu Bang, orang Islam nggak ada yang tahu. Coba ya, surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Apakah kamu mengira bahwa Iya. orang-orang yang mendiami gua dan dalam tanda kurung mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Saya tanya sama Iya. abang, Bang. Iya. Rokim ini apa, Bang? Rokim itu catatan. Dari mana Anda tahu ini catatan? Wah. Coba, orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai catatan. Itu ayat kacang goreng ibaratnya Bang. Kalau bagi saya tapi nggak tahu yang lain. Oke, sekarang saya tunjukkan ya Bang ya. Anda bilang catatan ya, baik. Nih ya. Saya Ya senang tunjukkan. juga saya berdiskusi dengan Bang Adis ini paham juga. Baik. Banyak yang Saya dipahami tunjukkan ayat. dalil-dalilnya ya Bang ya. Perhatikan. Kita baca tafsirnya apa arti rokim itu. Bentar ya. Apakah pengertian rokim? Baik. Ini menurut salah satu tafsir rokim itu yaitu kitab. Yang di dalamnya tertulis nama-nama kisah-kisah mereka. Oke. Kitab ya. Kita lihat yang lain. Apa arti rokim? Ad-Dahak berkata, Kahfi adalah gua yang ada di lembah dan rokim adalah nama lembah itu. Coba satu bilang nama kitab, satu bilang nama lembah. Mujahid berkata, Ar-Rokim adalah nama kitab yang diletakkan di dalam bangunan. Sebagian ulama berkata bahwa Rokim adalah lembah yang padanya terdapat gua. Ali bin Tolhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rokim adalah sebuah catatan. Said Jubair berkata Ar-Rokim adalah sebuah prasasti yang tertulis dalam sini dan seterusnya. Ini banyak Bang, ada yang bilang nama anjing, ada yang bilang nama kitab, ada yang bilang nama desa, ada yang bilang nama desa, nama lembah. Nih Ar-Rokim merujuk kepada wazan fa'il yang maknanya adalah tertulis. Nih, terus dikatakan sebagaimana dikatakan terhadap orang-orang yang terbunuh qatil dan orang-orang yang terluka disebut jarih. Hanya Allah lah yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Nggak dipersulit sih Bang. Bukan, aja. gini, yang saya maksud begini Bang. Gini, saya balikan dulu ya, gini. Saya tampilkan dulu wajah saya. Bang, kita udah lama ngobrol dalam bahasa Indonesia. Kalau kita ketemu satu kosakata, contoh, kita baca nih ya. Budi pergi ke pasar membeli kue. Ada nggak kita yang berdebat? Menurut Parminto, kue adalah jenis begini. Menurut ini, kue adalah ini. Jadi, kita semua tahu apa itu kue. Ketika kita menemukan sebuah kosakata, tidak ada orang Indonesia yang menurut pendapat si Anu, ini kata ini artinya ini, menurut si Fulan kata ini artinya ini. Pertanyaan saya begini, kenapa kalau bahasa itu memang betul-betul bahasa Arab, kosakata Arab, kenapa kok menurut si Udin artinya ini? Menurut si Fulan artinya nama anjing. Menurut itu menjadi satu indikasi bahwa kosakata itu sebenarnya tidak dimengerti apa artinya. Berarti nggak tahu tujuannya Bang. Sebenarnya itu kan dikonfirmasi oleh ayat Quran yang lain yang saya tunjukkan tadi. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Jadi kalau orang yang punya pemahaman kitab yang benar gini Bang, ibaratnya kan cahaya.
orang yang ada cahaya, dia mau bahasa apa aja, dia akan ngerti arahnya. Oh ini arahnya ke sini gitu bang. Mudahnya begitu. Tapi kalau dia berjalan dalam kegelapan, emang dia masih meraba-raba. Dikasih pemahaman seperti apapun, dia nanti pemahamannya akan beda-beda juga, akan lain-lain. Itu ke sana arahnya. Oke. Ngerti nggak? Gini saja. Kalau begitu, Anda akui nggak ada kosakata dalam Al-Quran yang tidak dimengerti oleh satupun orang Islam? Ya mungkin ada juga sih, karena nggak semua orang mungkin memahaminya. Oke. Adakah orang yang mengerti Arahnya arti itu Alif Lam Mim? sebenarnya tahu, tujuannya tahu. Oke. Adakah orang yang mengerti arti Alif Lam Mim? Kalau saya sendiri belum memahami, tapi pernah saya dijelaskan di pengertian dari huruf-huruf itu, gitu. Mengarahnya itu sebenarnya kepada sebuah petunjuk. Apa Alif Lam Mim? Petunjuk apa yang didapatkan dari Alif Lam Mim? Ya maaf kalau saya di sini kan penontonnya hampir 30.000 ya, takut saya menyalahkan ini ya apa pemahaman Oke gitu. lah. Baiklah. Jadi gini Bang. Coba Anda tahu nggak? Pasti orang Islam tahu bunyi ayat ini. Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Pernah dengar ayat itu? Iya, Pernah dengar? iya. Oke, apa artinya? Ya, inilah kitab, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Sekarang saya tanya, apa pengertian keraguan? Itu meyakinkan. Oke. Tidak ada Oke, ada kepastian, betul? ya, Ada kepastian, betul? ada kepastian. Oke. Contoh. Di manakah Budi hari ini? Nggak tahu. Entah dia lagi di pasar, entah lagi ada di rumah. Ketika tidak ada jawaban atau ada absentia di dalam pikiran, tidak tahu itu apa, maka itu adalah keraguan, betul? Kalau belum pasti kita memahami berarti Keraguan, betul? ya. Oke. Anda tahu Alif Lam Mim? Alif Lam Mim, yaitu tadi huruf. Ya, Anda tahu apa itu artinya? Ya. Kurang paham, Tidak tahu. Berarti Anda memiliki keraguan nggak? Maksudnya dari Alif Lam Mim itu. Coba saya ulangi lagi ya. Saya Ya, berharap dari Alif ada Lam Mim seorang itu muslim saya yang masih mau meragukan. jujur. Saya ulangi. Ya. Quran mengklaim Zalikal kitabu, inilah kitab la roiba fihi, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi Ya. orang-orang yang bertakwa. Iya. Oke. Al-Quran mengklaim tidak ada keraguan padanya. Sementara Anda memiliki keraguan padanya. Apa keraguan yang Anda miliki? Anda tidak tahu jawaban. Anda tidak tahu maksud yang dimaksudkan dalam Al-Quran tersebut. Contoh, Alif Lam Mim. Apa itu Alif Lam Mim? Anda tidak tahu. Tapi kan bukan Quran itu, Bang. Alif Lam Mim bukan Quran. Bukan, itu cuma kata aja, kata yang ada dalam Quran. Jadi bukan Lalu Quran yang dimaksud Al-Quran? secara utuh gitu. Jadi gini, yang namanya Quran itu kan pertama dia ada judul, terus ada pendahuluan, terus ada penutup. Oke, Yang baik. semua itu Oke, isinya kalau Ali Imran ayat ke-7 itu Al-Quran bukan? Ali Imran surat Ayat? Surat Ali Imran ayat yang ke-7 itu Al-Quran bukan? 7 ayat Al-Quran. Al-Quran. Iya. Ayat Ayat itu Al-Quran. berkata, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tahu mutasyabihat Ya. itu apa? Ya. Apa mutasyabihat? Belum. Ambigu harus- bang, itu sengaja nggak diterjemahkan. Makanya penerjemah Quran ini kadang-kadang juga kata-kata tertentu nggak diterjemahkan. Arti mutasyabihat adalah nggak jelas atau ambigu. Nah, Tahu nggak pengertiannya Bang Edis? ambigu nggak jelas, keraguan-raguan, nggak ngerti kita itu apa. Pemahaman dari ayat itu larinya kemana gitu? Intinya tahu nggak? Oke, gini aja dah, kita pelan-pelan dah. Yang ngomong itu siapa? Yang menyampaikan Nabi Muhammad. Atau Ya, ini- Muhammad kan disampaikan dari orang lain, betul nggak? Ya, Muhammad dapat dari mana? dari wahyu. Dari wahyu. Siapa yang mengucapkan wahyu itu?
malaikat, Malaikat dapat dari mana? dari Allah. Oke, jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang ambigu, betul? Bukan ambigu, mutasabihat kali. Mutasabihat itu bahasa Arab, Bang. Ya, Kita boleh kita lah, boleh. kasih lihat. Ya, Mutasyabihat adalah. Saya balik dulu kamera saya ya. Ini kan nggak diterjemahkan ini mutasyabihat ini apa. Baik. Apakah arti mutasyabihat? Kita lihat ya. Bentar. Oke, sudah lihat ya? Ya, coba Mutasyabihat adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang samar, sulit dipahami. Hanya Allah yang mengetahui. Nah, di dalam surat Ali Imran tadi, saya tunjukkan ya, Ali Imran ayat yang ke-7. Nih. Ali Imran ayat yang ke-7. Nih. Perhatikan. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Yang ngomong bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat atau samar atau ambigu, siapa? Quran itu sendiri Iya, siapa yang ngomong? dari Allah. Nah, berarti Allah ngomentarin Al-Quran sendiri, betul nggak? Ya. Iya, Allah ngomentarin Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang ambigu. Sementara Allah yang sama berkata di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Nih, saya tunjukkan. Yusuf ayat yang kedua. Perhatikan. Nih, di sini dikatakan apa? Nih. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Tapi Allah besok ngomong lagi, di dalam itu ada ayat-ayat yang kamu tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin Allah menurunkan ayat biar bisa dipahami, tetapi di detik yang sama Allah bilang di dalam itu ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami. Oh, jadi Itu sama saja yang begini, Bang, dimaksud sama saja begini. kontradiksi ya. Itu sama-sama saja begini loh, begini. Oh ya. Ya. Kamu, saya kasih tulisan dalam bahasa, contoh saya ngomong sama, misalnya Anda orang Jawa misalnya, nggak ngerti bahasa Indonesia misalnya. Kamu saya kasih tulis dalam bahasa Jawa, supaya kamu bisa memahami. Tapi saya bilang, tapi di dalam ayat tersebut ada ayat-ayat yang nggak bisa kamu pahami. Jadi gini, Bang. Ayat Allah itu kan ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah, itu yang perlu dipahami. Kalau yang tersurat mungkin bisa dibaca, tapi yang tersirat itu emang harus dipahami dengan pola pikir. Al-Quran yang tersurat nggak? Memahami. Gimana? Yang dalam Al-Quran itu tersurat nggak? Ada tersurat ya. Oke, Alif Lam Mim tersurat? Tersurat. Oke, tidak bisa dipahami? Kalau untuk saya belum. Coba Mungkin siapa kalau orang yang Islam ahli- yang paham Alif Lam Mim? Yang ahli bahasa mungkin ada kali. Nggak ada bang Saya orang belum Islam yang paham Alif Lam Mim. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau ada berarti tidak ada satupun ayat yang mutasyabihat. Sedangkan Allah bilang, Allah sendiri sudah ngomong di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Kalau ternyata semua ayat dalam Al-Quran dimengerti, berarti ayat ini malah jadi bohong. Ya itu Oke lah bang, sebenarnya mungkin
Bang Edis Mungkin juga masih jangan ragu sih, dipaksakan jadi lah ya, karena iya, Anda Bang Edis juga masih ragu, jadi jangan terlalu diekspos lah kayak gitu. ya. Jadi makanya saya bilang, sebenarnya kalau Anda ingin mencari kontradiksi dalam Al-Quran itu banyak. Banyak kontradiksinya. Itu Kalau hal-hal pemahaman yang saya gini sih Bang, bahwa tafsirul ayat itu bil ayat wa tafsirul ayat bil huda. Jadi kalau kita memang mau menafsirkan ayat supaya benar-benar paham, itu kan kita harus memaknai dengan ayat yang lain. Kalau Bang Edi sudah mengatakan kontradiksi, itu nanti mematahkan Bang orang-orang yang mau belajar Quran. Gimana? Oke. Baik, saya mau tanya lah yang sederhana yang atau yang kayaknya dia mau yang bentuknya eksak-eksak aja. Contoh, dengan apa Allah menciptakan Isa? Isa. Menurut Ya Al-Quran? kalau secara global ciptaan manusia itu kan dari tanah, Ya, saripati dengan tanah. berfirman. Hmm, ada emang ada. Oke, Allah menciptakan Adam dengan berfirman atau dengan membentuk sebuah apa dari tanah. Pokoknya ada catatannya sih dalam Al-Quran sebagai petunjuknya ada. Menurut Al-Quran, Allah menciptakan Adam dengan berfirman jadilah lalu jadi. Ternyata di dalam Al-Quran Allah tidak menciptakan Adam dengan cara yang demikian. Oh iya, gimana Bang? Menarik ini, gimana coba? Menurut Al-Quran Allah itu meniupkan ruhnya sehingga dia menjadi hidup. Tapi Yang dimaksud- tapi menurut Al-Quran katanya nggak seperti itu. Diciptakan jadilah maka jadi. Itu sudah salah satu pertentangan dalam Quran. Kasih contoh nih. Kenapa Bentar bisa ya. begitu? Itu menunjuk satu objek yang sama atau beda? Sebentar. Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Bagaimana proses penciptaan Adam menurut Al-Quran. Perhatikan ya. Saya balikan. Itu ada di dalam Quran surat. Nih. Duh, sorry agak buram nih. Kelihatan ya Bang ya. Ya, coba bacain aja. Surat As-Sod ayat yang ke-72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya. Ini penciptaan Adam, Bang. Ya. Jadi setelah Adam itu dibentuk, kemudian ditiupkan ruhnya Allah itu, lalu Ya. disuruh sujud semua kepada Adam itu. Ya kan? Jadi ini ajaran penyembahan manusia nih dalam Quran. Kalau Bang Edis tahu nggak ruh itu apa? Kita jangan bahas yang ruh dulu, Bang. Kita bukan Oh, itu iya, pokok iya. bahasan Iya. kita. Yang Iya, kita boleh. bahas di sini nih, ya. Ini dikuatkan lagi oleh hadis nih. Setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, hingga ketika ruh itu sampai di kepalanya, Adam pun bersin dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu jadi contoh yang baik itu, alhamdulillah. Nah, artinya penciptaan Adam bukan dengan cara jadilah maka jadi, betul? Ya, boleh, boleh. Tapi menurut ayat Quran yang lain, saya tunjukkan. Semisal penciptaan Adam nih. Bentar ya. Saya tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke 59. Apa dikatakan di sini? Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah ialah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan dari Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah. Maka jadilah dia manusia. Gak ada jadilah dia manusia menurut ayat Quran yang lain. Menurut Quran ayat yang lain, bukan jadilah engkau manusia, enggak. Tapi ditiupkan ruh. Tapi menurut di sini, jadilah, maka jadi. Ini yang mana yang benar?
Yang benar itu yang bisa memahami Bang Edis. Kalau nggak bisa memahami ya kontradiksi. Berah. Ya, jadi gini, konsep ruh di situ kan, konsep dia meniupkan sebuah ajaran untuk diyakini oleh Nabi Adam dan keturunannya. Nah, konsep kejadian manusianya itu digambarkan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Mulailah mengarang bebas. Gitu. Oke lah Bang. Kita Oke. undang dulu muslim yang lain ya. Siap, makasih Bang. Oke, sama-sama Bang Partino, Oke. sama-sama. Ya, saya- Undang ya.